Suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan menunjukkan sesuatu kepada baginda raja. Tapi kali ini berbeda dengan biasanya. Abu Nawas bertekad untuk menjadikan baginda raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang. Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar baginda Harun ar-Rasyid dapat mengetahui jika di negerinya masih terdapat praktik jual beli manusia yang dijadikan budak. Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui baginda raja. Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud dan kedatangannya kepada baginda raja. Abu Nawas berkata, "Ampun baginda, hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin baginda tertarik untuk mengetahuinya." "Katakanlah wahai Abu Nawas," kata baginda penasaran. Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika baginda ingin mengetahui, maka hendaklah baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan. Kemudian baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui." "Kenapa harus seperti itu?" tanya baginda. "Itu jika baginda benar-benar ingin melihatnya. Jika baginda tidak mau, tidak apa-apa," kata Abu Nawas. Karena merasa penasaran yang begitu besar, baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas dan segera bersiap-siap. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak ada orang yang mengenalinya. Abu Nawas dan baginda pun segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Setibanya di sebuah hutan, Abu Nawas mengajak baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon dan meminta baginda agar menunggunya di sana. Sementara itu, Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh, menemui seorang badui yang bekerja sebagai tukang jual beli budak. Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya, badui itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijualnya tersebut. Akan tetapi, Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja. Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung, karena calon budak itu merupakan teman dekatnya, ungkap Abu Nawas. Badui itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas dan segera membuatkan surat perjanjian jual beli yang akan menyatakan badui itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya. Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu. Setelah mendapat bayaran dari badui, ia kemudian pergi meninggalkan baginda raja yang sedang beristirahat menunggunya di bawah pohon tersebut. Badui pedagang budak itu kemudian datang dan menemui baginda raja yang sedang duduk di bawah pohon. Baginda raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas belum kembali menemuinya. Tiba-tiba muncul di hadapannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut. "Siapakah engkau?" tanya baginda. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab pedagang budak yang tidak mengenali baginda raja. Baginda raja kaget mendengar jawaban badui tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu?" tanya baginda dengan marah. Badui pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar, "Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau." Baginda pun kaget mendengarnya, kemudian berkata, "Apa? Abu Nawas telah menjualku kepadamu?" "Iya, kenapa?" jawab pedagang budak geram. "Apakah kamu tidak mengenali siapa aku?" tanya baginda.
Aku tidak perlu tahu. Yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku, jawab Badui itu. Si Badui pedagang budak yang sudah sangat geram, kemudian menyeret baginda raja kerana terlalu banyak bicara dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali. Ketika sampai di rumah, Badui tersebut memberikan baginda sebilah kapak dan memerintahkan baginda untuk membelah kayu yang sudah tertumpuk di belakang rumahnya. Dengan hati kesal, baginda raja mulai mengerjakan perintah Badui tersebut dalam terik matahari. Namun baginda raja tidak mengetahui cara membelah kayu dan memegang kapak dengan benar seperti yang dilakukan orang biasa. Melihat keadaan itu, Badui tersebut kemudian memarahi baginda raja. Dasar budak bodoh. Bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan? Menyesal aku membelimu, kata Badui itu marah. Badui itu kemudian memberikan contoh cara memegang kapak dengan membelah kayu yang benar kepada baginda raja. Akan tetapi, baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Badui tersebut kemudian kembali memaki-maki baginda raja. Karena sudah tidak tahan dengan makian si Badui, dengan nada marah baginda raja kemudian mengatakan kepada si Badui, "Hai Badui, aku sudah tidak sanggup melakukan ini," kata baginda. Mendengar budaknya yang tidak patuh, Badui tersebut marah dan memukuli baginda raja hingga terpental. Baginda raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si Badui, "Hai Badui, berhentilah memukuliku. Aku ini adalah rajamu," kata baginda sembari menunjukkan tandanya. Badui itu sangat terkejut. Ia tidak percaya kalau budak yang dibelinya adalah baginda raja. Ia segera bersujud memohon ampun kepada baginda kerana ketidaktahuannya. Baginda raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya. Jika tidak, ia akan dihukum berat. Baginda raja kemudian kembali ke istana. Ia sangat murka kepada Abu Nawas yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana. Akan tetapi, cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima. Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas. Saksikan kisah berikutnya. Setelah menjual baginda raja pada seorang Badui, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi, mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa keseluruhan ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada baginda raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual baginda raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan baginda raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Ya,
biar baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktik jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya. Sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara, jawab Abu Nawas. Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima baginda raja dan baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini, kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari jeratan hukuman baginda Raja Harun ar-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya, jika baginda raja bertanya tentangnya kepada sang istri, hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian, istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, apa yang terjadi? Suamiku meninggal, jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya. Seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda raja dan para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa, kemudian tabib memastikan kepada baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda raja kemudian menangis tersedu-sedu setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya, meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada baginda, suami hamba berpesan agar baginda sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika baginda benar-benar tulus memaafkannya, hendaklah sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi, jawab istri Abu Nawas. Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik, kata baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerandakan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar. Ketika sampai di sana, baginda raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat atas semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini, kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata baginda di hadapan rakyatnya. Setelah baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, Alhamdulillah. Sontak orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam keranda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati baginda raja. Dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan, baginda raja merasa
ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, "Bukankah engkau sudah mati? Dan apakah engkau hidup lagi?" tanya baginda dengan nada ketakutan. "Hamba masih hidup baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih kerana baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba kepada baginda," kata Abu Nawas tersenyum. "Jadi kau tidak mati?" tanya baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. "Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai?" tanya baginda dengan kesal tapi penasaran. "Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba," jawab Abu Nawas. "Ajarkan ilmu itu kepadaku," pinta baginda. "Tidak mungkin baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain. Sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain," kata Abu Nawas. "Baiklah, jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya," kata baginda. "Sungguh disayangkan sekali wahai baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia. Tidak sepertiku yang bisa hidup lagi," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," gerutu baginda kesal. Setelah itu, baginda dan semua orang-orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya dan hidup tenang, terhindar dari hukuman berat baginda Raja Harun ar-Rasyid.